pasti ada tulisan gitu dalam satu hari gitu. Entah itu di-uploadnya di website ataupun di Instagram gitu. Jadi selalu Itu tahun-tahun selanjutnya tetap kritis terhadap apapun itu. Jadi sebagai Persma jangan hanya mengabarkan tapi punya ideologisnya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya Muhammad Ramadan Ridwansyah yang akan memandu podcast pada kali ini. Dan saya ditemani oleh salah satu pimpinan umum dari UKM yakni LPM Sigma. LPM Sigma sendiri adalah UKM yang bergerak di bidang jurnalistik dan broadcasting. Dan mungkin bakal dijelaskan oleh pimpinan umumnya langsung. Nah, mungkin sebelum daripada penjelasan profil dari LPM Sigma, mungkin kita kenalan dulu dari pimpinan umum nih. Kita kenalan dulu nih. Ya. Bisa diperkenalkan diri, Num? Halo semuanya, saya Muhammad Najib Sipti dari jurusan HTN Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Untuk semester berapa nih? Saya baru semester 6. Oh, baru semester 6 ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti jadi pimpinan umum nih semenjak dari bulan apa nih? Semenjak bulan Januari. Oh, semenjak bulan Januari. Berarti sudah berlangsung cukup lama ya sampai sekarang ya. 5 bulanan lah. Jalan 5 bulan lah ya. Oke, mungkin langsung saja kita akan membahas tentang gimana sih sejarah berdirinya LPM Sigma ini. Nah, LPM Sigma ini dulu tahun 1990 itu ada 3 orang dari IAIN Sunan Gunung Jati cabang Banten ya, Fakultas Syariah waktu itu kan masih nganut ke Sunan Gunung Jati. Nah, itu ada Pak Mahyudi, ada Pak Sudirman dan Bu Inayatul Uma. Itu didelegasikan ke Bandung untuk mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Jurnalistik tingkat dasar. Lalu di saat pelatihan itu Pak Mahyudi itu memenangkan lomba layout. Waktu itu kalau nggak salah kedua, jadi juara. Nah, nama majalahnya itu Sarana Informasi Gema Mahasiswa yang disingkat Sigma. Sigma ya. Iya. Lalu di saat mereka pulang bertiga itu, mereka mempunyai ide untuk membuat majalah kampus. Mereka konsultasikanlah ke almarhum Prof. Faujul Iman. Oh iya, Nah, Prof. Faujul. konsultasikan, lalu dibuatlah majalah LPM Sigma. Waktu itu namanya masih majalah ya, karena zamannya masih serba cetak. Nggak kayak sekarang tahun 1990. Nah, itu diresmikannya juga pada tahun 21 Oktober 1990. 21 Oktober 1990 ya. 90. Jadi kurang lebih LPM Sigma ini di tahun ini juga berumur 35 tahun berarti ya. Iya, 35. Cukup lama juga ya. Nanti di bulan Oktober 35. Di bulan Oktober nanti 35 ya. tahun. Wah, alhamdulillah ya masih tetap berdiri dan tetap eksis ya. Mungkin kan tadi kita sudah mendengar kayak sejarah singkatnya ya. Mungkin teman-teman yang di rumah juga mau tahu nih sebenarnya LPM Sigma tuh UKM apa sih? Nah, kan tadi juga Binum sendiri sudah sedikit mention ya, kayak berawal dari majalah ya, dan mungkin agak berkesinambungan juga dengan apa yang kita bahas tentang kali ini, yakni jurnalistik dan broadcasting ya. Mungkin bisa dijelaskan Num, apa sih UKM LPM Sigma ini? Lembaga pers mahasiswa tentu jelas ya bergeraknya itu di dalam bidang jurnalistik, dan juga kita ada broadcasting tuh yang tadi udah disebutin juga sama host tuh. Nah, jurnalistik sendiri ya berarti kita ada isinya ada menulis tentang keredaksian, tentu ada broadcasting yang termasuk dalamnya kayak podcast, terus membawakan berita. Nah, itu broadcasting. Pada hakikatnya LPM Sigma itu yaitu pers gitu. Pers mahasiswa. Oh iya, Itu pers sih. mahasiswa ya. Iya. Oh iya, oke. Jadi mungkin sedikit gambaran teman-teman.
kan kalau di universitas ini ataupun di kampus manapun kita tuh mengadaptasi namanya miniatur offset ya sebenarnya. Ya, miniatur Jadi offset. segala apapun yang ada di dalam negara itu kita adaptasikan di dalam kehidupan mahasiswa. Nah, LPM Sigma ini adalah implementasi daripada persnya Iya. mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman bisa nanti yang kuliah di UIN Banten bisa gabung di LPM Sigma, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya nih, Num. Apa sih bidang-bidang yang ada di dalam LPM Sigma serta apa nih program unggulan yang ada di LPM Sigma? Nah, kita ada lima divisi ya. Yang pertama itu ada divisi redaksi. Redaksi itu ketulisan ya. Ada produknya ini tulisan online. Terus ada yang dicetak. Cetak itu tulisan, ada buletin. Buletin itu yang kecil. Terus ada majalah. Majalah itu yang bentuknya agak gedean. Nah, selebihnya banyaknya tulisannya di serba online sih. Karena perkembangan zaman juga sih. Iya. Mungkin kalau dulu ada namanya koran. Iya, karena kita mengadaptasi perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman Sudah jadinya mulai. bisa dilihat sendiri di www.lpmsigma.com. Iya, Gitu. teman-teman di rumah Itu juga produk bisa melihat dari karya-karya anak Sigma di www.lpmsigma.com. lpmsigma.com. Itu Jadi untuk gitu. divisi redaksi ya. Terus ada divisi broadcasting. Broadcasting itu bergeraknya di audio visual dan juga eh, bisa berbentuk audio, bisa juga visual. Nah, kalau audio kita di Spotify namanya Podcast Sigma. Terus kalau di video bentuknya video di YouTube dan juga Instagram. Itu kalau boleh tahu namanya apa tuh, Num? Kalau di Instagram LPM Sigma, Sigma. di Spotify Podcast Sigma. Podcast Sigma. Podcast Sigma. Iya, karena kita mungkin mengadaptasi perkembangan zaman ya. Iya. Jadi mulai mengikuti tren ya. Mengikuti tren. Kalau dulu itu audio kita radio. Radio. Skala di Kota Serang doang sih. Cuman kalau sekarang ya kita ke online jadinya ke Spotify di aplikasi. Spotify. Jadi bener-bener itu juga mungkin salah satu program unggulan dari Sigma ya. Yakni berupa memvisualkan audio berupa Spotify ya. Di podcast Spotify. Ya mungkin dari program unggulan lainnya apa tuh, Num? Ada nggak, Num, dari program unggulan lainnya? Kita langsung ke program unggulan dulu apa jelasin Jelasin bidang. Iya. Belum kelar nih. Belum Oke, kelar. siap. Tadi Kita baru jelasin. redaksi, Baru dua redaksi ya, dan redaksi juga dan broadcasting. Iya, oke, lanjut. Terus ada Litbang, itu singkatan dari penelitian dan pengembangan. Itu tugasnya mengatur organisasi secara organisasi di Sigma dan juga dia tuh membuat riset ketika butuh apa. Contoh riset tentang apakah mahasiswa puas dengan fasilitas kampus atau enggak gitu. Itu tugasnya dari divisi Litbang yang nanti juga diolah oleh divisi redaksi yang nulis. Yang soal pengembangan dan riset itu tugasnya dari Litbang. Terus ada selain Litbang ada produksi. Produksi itu tugasnya ngedit video, ngedit desain, pokoknya yang mereka yang di belakang layar itu tugasnya dari produksi. Yang megang kamera kalau lagi podcast segala macam. Nah, itu yang olah itu divisi produksi. Kalau seringnya di organisasi lain sih ada Kominfo. Nah, itu produksi. Satu lagi divisi PR. PR apa tuh, Num? Public relation. Mungkin sebenarnya kalau teman-teman jurusan ilmu komunikasi nggak asing sih dengan namanya PR. Public relation itu satu tugasnya jika ingin berkomunikasi itu tugasnya mereka. Dan juga kalau ingin kalau melihat di Sigma itu ada iklan, itu mereka yang nyari pemasukan, mau kolaborasi, mau apapun itu tugasnya PR. Gitu. Oh ya, jadi tadi 5 tuh apa aja tuh, Num? 5 dari awal redaksi, broadcasting, litbang, produksi, dan PR. Jadi masing-masing ini punya job desk-nya masing-masing. Job desk-nya. Dan yang diharapkan untuk membina mahasiswa juga yang ikut di Sigma ya. Iya, betul.
Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih, ya, yang mungkin agak menarik dibahas ya. Hmm. Kayak apa sih yang membedakan UKM Sigma dengan UKM yang lainnya yang ada di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Yang membedakan dari UKM-UKM lain tentu dari segi produk sih. Dari segi Mungkin produk ya. ya, mungkin kalau UKM lain itu ada base momentum ya. Tapi saya juga nggak bisa ngeklaim UKM lain Mm-mm. karena saya nggak tergabung juga gitu ya. Tapi ya setahu saya kalau di Sigma sendiri itu kita ada produk harian gitu. Harian. Kalau emang pasti ada tulisan gitu dalam satu hari gitu. Entah itu di-uploadnya di website ataupun di Instagram gitu. Jadi selalu progresif ya. Ya, jadi sebenarnya secara program kerja kita tiap harinya tuh harus ada. Harus ada yang digarap ya. Ya, harus ada yang digarap per hari. Tentu dengan jadwalnya masing-masing sih. Oh, Jadi kita dijadwal. ada jadwalnya itu. Iya, dijadwal. Jadi tiap hari benar-benar harus upload gitu. Iya, Wih, Harus Masya Allah, keren upload. juga ya. Mungkin itu secara program kerjanya secara sih. program kerjanya seperti itu ya. Jadi emang sebenarnya dari nama pun harusnya sudah terlihat ya di mana Iya. letak perbedaan daripada UKM lainnya ya. Hmm. Mungkin tadi kan agak sedikit mention nih Num tentang masalah program ya, Iya. yang dimana program itu membutuhkan anggota ya. Nah, gimana sih Num kalau di Sigma ini metode pembinaan yang diberikan oleh Pinum sendiri selaku pimpinan umum? Metode pembinaan ya. Mm-mm. Ini dalam jenjang kaderisasi atau anggota udah full anggota? Anggota full dulu, ntar mungkin kita kaderisasi. Oh, anggota Tapi full. sekarang yang anggota full dulu seperti apa nih? Tentu yang pertama ini sih kita jaga komunikasi lah yang baik Komunikasi dulu. yang baik dulu ya. Terkadang kan kalau keluarganya itu belum terbangun, orang pun akan datang itu ya sebagai numpang nama doang gitu tuh di organisasi. Nah, ya pendekatan dulu gitulah. Biasanya kita ya makan-makan bareng gitu. Itu salah satu menjaga anggota sih. Negara anggota dengan cara ya kekeluargaan itu ya. Iya, Merangkul keluarga. satu sama lain. Iya. Oh, Kalaupun ada masalah kita jenguk. Kalau bukan masalah. Kalau ada masalah tanyakan masalahnya apa gitu tuh. Takut khawatir dia nggak suka sama omongan kita sebagai pimpinan gitu kan. Itu bisa diobrolin lah dengan baik. Itu juga salah satu tugasnya dari Litbang sih, menjaga kerukunan antar kru ya kita sebutannya. oh jadi sebutan anggota-anggota Sigma ini kru ya? Iya, kru. Oh, jadi memang gimana caranya biar tetap solid ya dengan cara ya kekeluargaan itu. Iya, dan itu salah satu tugasnya Litbang. Tugas dari Litbang, divisi Litbang sendiri ya. Iya. Dan mungkin tadi kan Pinum sendiri juga sedikit menyebut tentang jenjang kaderisasi ya. Saya penasaran nih, apa aja sih jenjang kaderisasi yang ada di LPM Sigma ini? Di total kita jadi 4 Empat 4 tahap. tahap. 4 tahap. Yang pertama itu ada namanya masa orientasi Sigma. Itu masa dimana memperkenalkan lah kayak Sigma itu apa. Ya. Terus sejarahnya apa, di Sigma itu ada divisi berapa. Nah itu adanya di masa orientasi Sigma. Ya. Kaderisasi kedua yaitu PJTD atau pelatihan jurnalistik broadcasting. Di Persma lain sebenarnya namanya itu pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Cuman di kami disebutnya itu pelatihan jurnalistik dan broadcasting. Itu tahap kedua. Tahap kedua. Yang tahap ketiga ini namanya magang. Ini magang ya. Jadi simulasi di mana Sigma ini sebagai perusahaan persnya gitu. Nah lalu yang baru ini dianggapnya itu magang. Oh, magang. Yang Magang. baru ini jadi dia ini magang dulu ya. Iya magang dulu. Jadi benar-benar jadi kru di Sigma ya. Iya selama 6 minggu. 6 minggu. Wih, lama juga ya. Ya selama 6 minggu. Jadi 6 minggu itu mereka dibagi beberapa kelompok dan nyobain setiap divisi yang ada di Sigma. Jadi nyobain semuanya, di rolling semuanya. Di rolling. Mungkin kalau agak bingung tadi divisinya cuma 5, tapi kalau pas magang ada 6
6 minggu 6 itu kenapa minggu itu? karena ini redaksi itu dipecah. Oh, redaksi pecah. Ada cetak, ada online. Jadi online itu ngurusin tulisan-tulisan yang bebasnya itu online. Kalau apa namanya cetak itu ya dia harus membuat tulisan buletin Buletin. Seperti seperti ini nih. model-modelnya seperti Ya, ini ya. yang kecil tapi. Yang kecil ya. Heeh. Jadi benar-benar di tingkat kaderisasi itu juga mereka kan sebenarnya magang dulu ya. Iya, Jadi mereka benar-benar dibina ya. iya. Jadi ini agak berhubungan juga dengan pertanyaan saya yang selanjutnya ya. Yakni gimana sih sebagai LPM Sigma ini dalam pemberdayaan potensi para kru di anggota di LPM Sigma ini. Gimana sih kayak pemberdayaan potensinya gimana? Nah, itu sebenarnya dari awal pun itu kita bisa ngelihat orang itu akan cocok di divisi mananya. Oh, udah kelihatan gitu dari pas awal Ya, pas pengkaderan pertama. Ya, karena 6 minggu itu kan mereka nyobain semua divisi. Contoh dia di redaksi ternyata nulisnya acakadul gitu kan. Tapi dia ternyata bagus secara desain, itu dia bakal masuk ke divisi produksinya gitu tuh. Tapi meskipun begitu juga yang krunya itu bisa dipindah divisi juga ketika momentum seperti musyawarah besar atau enggak pleno itu Oh, di bisa. tengah-tengah perjalanan juga bisa dirubah itu daripada Bisa. divisinya. Heeh. Jika memang merasa dia nggak cocok gitu tuh. Oh, jadi benar-benar LPM Sigma ini sebuah wadah yang menyesuaikan ya. Iya, Apa yang menjadi potensi daripada krunya disilahkan ya masuk ke arah sana ya. iya, tapi dia harus ngejalanin dulu itu. Harus ngejalanin itu ya magang itu ya. Iya, Magang itu. Jadi bener-bener ya inilah kayak ini disediain jangka waktu 6 minggu. Kalian nih ganti-gantian dulu nih divisi lain divisi sini. Nanti cocoknya di mana? Nanti masuk ke bagian situ ya gitu. Seperti itu bukan dong? Iya, Oh, betul. seperti itu ya. Jadi Sigma ini juga merupakan salah satu UKM yang mungkin paling aktif ya di bagian sosial media karena memang di Sigma sendiri kan memang terfokusnya di bidang jurnalistik dan broadcasting ya. Iya. Dan mungkin sedikit ada pertanyaan nih, saya agak bingung nih. Bukan bingung sih, tapi agak penasaran nih. Kayak gimana sih LPM Sigma ini menjalin koordinasi atau menjalanin komunikasi dengan di dalam kampus ataupun di luar kampus? Oh, Ada nggak gitu kayak komunikasi antar luar kampus ataupun di dalam kampus? Oh ya. Kalau dalam kampus ya tentu sebenarnya sangat mudah sih kalau dalam kampus karena mudah untuk ketemu juga gitu. Mudah untuk ketemu ya. Contohnya Persma itu kan pasti kalau ke rektorat kemungkinan itu akan ketemu di rapat ormawa gitu kan. Kalau saya sendiri ya. Nah, itu juga kedekatan itu perlu sih sebenarnya. Kedekatan tuh perlu antar organisasi ya. Iya, karena jika nggak dekat itu akan susah untuk mewawancarai. Iya sih benar. Itu juga jadi tantangan sama Jadi kami. tantangan ya. Iya. Jadi memang fokusnya pertama berarti pendekatan kepada organisasi lain dulu ya. Iya. Jadi gimana caranya dekat biar nanti kita lebih gampang mudah dan komunikasi dan koordinasi ya. Dan syukurnya sebenarnya kalau di dalam UKM itu ada forum silaturahmi UKM sih. Oh, ada forum silaturahmi UKM Iya, ya. jadi menyatukan segala macam UKM ya. Iya, jadi menyatukan kita sih antar UKM. Oke, jadi bener-bener ya berarti dari kerjasama di dalam antar organisasinya terjalin dengan baik ya antara Iya. Sigma dengan organisasi yang lain. Untuk di luar kampus sendiri bagaimana itu, Num? Di luar kampus sendiri sebenarnya kalau untuk sesama Persma ya, Iya. sesama LPM itu kita ada namanya Aliansi Pers Mahasiswa Serang Oh, ada atau aliansinya. APMS. PMS. Sebenarnya secara nasional itu ada namanya PPMI, Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia. Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia. Iya. Mungkin kalau kan tadi udah persmanya ya. Kalau dari lembaga ataupun dari badan pemerintah atau apa ada kerjasama nggak Sigma nih menjalin kerjasama nggak? Secara jalan kerjasama langsung sih enggak. Cuman tahun berapa ya? Tahun-tahun kemarin sebenarnya ada undang-undang yang melindungi Persma itu sendiri.
Itu bentuknya kerjasama sih, bentuk kerjasama dari Dewan Pers Iya. dan Kementerian Pendidikan tentang Persma. Oh, jadi udah ada regulasi tersendiri ya untuk melindungi para persma ini ya? Iya, meskipun banyak yang nilai juga payung hukumnya nggak kuat gitu. Iya sih. Hmm. Cuman di sisi lain mungkin ya patut disyukuri ya sudah ada regulasi Iya. yang sudah menaunginya ya. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kan ini ya Num ya. Kan namanya anggota itu kan banyak ya. Bukan anggota, sorry maaf. Kru ya, kru di Sigma Iya. kan banyak ya. Gimana sih cara membuat kru ini disiplin gitu? Disiplin. Kan kalau misalkan kita lihat kan namanya manusia tuh kan ada fasenya ya, ada fase di mana dia kayak agak malas ataupun agak ada masalah ataupun apa, agak menjauh dari keramaian gitu. Jadi gimana nih seorang Pinum mengatasi hal tersebut? Jadi gimana cara melatih kedisiplinan daripada kru-kru di Sigma ini? Bentuknya ini sih teguran. Ada tegurannya ya? Tapi teguran dari saya sendiri paling. Jika orang itu kurang aktif dan bener-bener dalam jangka waktu yang sangat lama banget itu nggak aktifnya, paling kemungkinan ya akan drop out gitu tuh. Oh, ada drop out-nya. Berarti Ya keluar. ada teguran secara normatifnya juga ya? Ada. Nggak teguran secara omongan aja ya, tapi Iya. ada ya regulasi yang Soalnya kita juga punya aturan-aturan sendiri. ada aturan sendirinya ya? Iya. Oh, mungkin berbentuk kode etik atau gimana ya? Bentuk kode Apa etik. tuh nama peraturan itu? Peraturan kita tercantum di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya ada anggaran dasarnya. Ya, saya yakin semua organisasi punya sih. Pastilah. Itu kan syarat wajib organisasi Iya. punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Ya, mungkin selanjutnya mungkin dari penonton juga banyak yang penasaran nih. Apa sih yang akan didapatkan? Tadi kan Pinum sudah menjelaskan kayak di Sigma ini ada apa aja dan bergeraknya ke arah mana aja. Terus saya ini penasaran nih, apa yang Pinum rasakan setelah masuk ke dalam Sigma? Yang saya rasain. Ya, yang saya rasakan dan ya yang patut disyukuri lah karena udah masuk Sigma gitu. Nah, satu, bersosialisasi. Itu karena nemuin narasumber, nemuin orang yang harus saya wawancarai, itu sangat berpengaruh gitu terhadap kemampuan saya untuk bersosialisasi. Soalnya saya ngerasa dulu mungkin saya termasuk orang yang jarang bersosialisasi gitu. Jarang sosialisasi ya? Iya. Agak sedikit introvert ya? Ya bisa dibilang kayak gitulah. Terus setelah di Sigma saya dipaksa tuh untuk mewawancarain orang. Cuman kalau awal-awal mungkin wawancarain ya pedagang segala macem gitu kan. Iya. Cuman makin kesini. Makin kesini ke Warek gitu kan. Iya. Ke Warek 3 terus ke Rektor segala macam. Itu butuh apa ya? Keberanian juga sih untuk ngomong depan mereka gitu. Ngomong depan mereka ya. Terus saya penasaran nih kayak kan tadi Pinum kan sudah menjelaskan kayak udah ngewawancarain Warek, ya, ngewawancarain pejabat kampus lah ya. Saya ini penasaran di kayak apa sih pengalaman menarik selama Pinum masuk di Sigma gitu. Ada nggak pengalaman menarik yang agak sedikit teringat terus tuh sepanjang masa gitu? yang saya ingat terus kemungkinan momen pas saya ikut pelatihan sih. Pelatihan tapi di luar, bukan di Sigmanya. Oh, iya. Bisa ya pelatihan di luar ya? Bisa. Biasanya emang sesama Persma itu membuat delegasi gitu. Oh iya. Tadi seperti yang udah di-mention ada aliansinya ya? Iya. Waktu itu saya ke Kalibata Jakarta, ikut pelatihan. Nah, waktu itu pelatihannya bukan hanya Persma. Apa itu? Tapi wartawan asli juga. Oh, ada wartawan asli juga. Nah, itu makanya saya shock tuh. Ternyata sebelah saya wartawan Tempo gitu tuh. Terus sebelahnya lagi wartawan SCTP waktu itu. Akhirnya tuker-tuker kontak karena nginep juga di sono. Itu kan nginep di hotel gitu kan.
tanpa memerlukan biaya lagi gitu kan. Oh, itu free. Itu free. Itu sih apa ya, momen yang berkesan di saya gitu. Berkesan ya. Karena saya nggak ngeluarin duit sama sekali. Bener-bener nggak ngeluarin duit, plus ketemu relasinya wah banget ya. Iya. Dari Tempo, SCTV ya. Bahkan dapat duit. Dapat duit juga. Iya, Masya waktu itu. Allah. Mungkin, berarti sangat berkesan ya. Alhamdulillah banget ya udah masuk di Sigma ini ya. Iya, berkesan. Itu paling berkesan sih sebenarnya. Mungkin kalau wawancara segala macem ya waktu demo sih. Waktu demo. Maksudnya di saat demo tuh bisa kemana-mana aja gitu tuh karena kitanya pers gitu. Iya, kan bebas ya mau Iya. kita mau kemana aja ya. Bisa di belakang polisi lah, bisa ke tengah-tengah lah gitu tuh kadang. Oh iya. Jadi itu Itu. salah satu keuntungan dari pers juga ya. Ya keuntungan dari pers juga. Nah mungkin kan tadi kita sudah ngebahas nih tentang masalah kayak pengalaman menarik Pino sebagai kru Sigma. Sudah berjalan 3 tahun mungkin ya. Berarti ya Belum, 2 lah. 2 tahun lah ya. Jalan 3 tahun lah ya. Cukup lama juga dan pengalamannya juga cukup wah juga ya ketemu para wartawan asli ya. Dan mungkin saya ingin bertanya kayak apa sih tantangan yang dihadapi LPM Sigma di masa sekarang gitu. Tantangan. Tentu banyak sih. Karena sekarang tuh menurut saya satu informasi itu sangat cepat. Dan nggak semua orang bisa jadi jurnalis sekarang. Semua orang bisa jadi jurnalis. Tapi ya? belum tentu bisa taat kode etik. Iya. Karena nggak semua orang kan patuh akan terhadap itu kan. Dan kalau kita emang ya harus nulis gitu kan. Nulis yang nggak sekedar menginfokan. Nah, namun banyak orang ya menginformasikan ya, entah itu di Snapgram segala macam tanpa ada validasi kan. Oh iya, kayak mungkin kayak asal upload di TikTok. Iya, asal upload segala macam itu tantangan sih. Itu tantangan dan iya. Hmm. Untuk lembaga pers sendiri ya. Iya, mungkin ya keuntungan kita mengkonfirmasi akan hal tersebut gitu tuh. Iya. Jadi, Bahwa omongan orang itu bener-bener ada segala macam. Jadi emang kalau dari tantangan sendiri kan dari perkembangan media sosial saat ini kan orang bisa asal upload apapun ya. Nah, dengan adanya lembaga pers ini mungkin bisa memvalidasi ya dari berita tersebut benar atau tidak ya. Ibarat kalau sekarang lagi terkenal mah bahasanya A1 ya. A1. Apa tuh A1? Kalau nggak salah tuh kayak info ini A1 nggak nih? Oh. Kayak terkonfirmasi apa enggak ya? Ya, terkonfirmasi apa enggak nih? Oh, Ya. A1. Nah, bisa diceknya di lembaga pers ya. Nah, mungkin selanjutnya kan tadi kita udah ngebahas tentang tantangan ya. Saya kenapa nanya ke tantangan karena selanjutnya saya akan bertanya tentang kayak gimana sih nih strategi untuk menghadapi tantangan itu, gimana nih sebagai Pinum nih, gimana strategi agar Sigma nih ke depannya terus bisa merekrut anggota dan anggotanya selalu solid terus gitu, gimana gitu strategi yang akan dijalankan untuk merekrut anggota di masa kepengurusan tahun depan? Strategi. Sebenarnya semakin kita banyak membuat karya ya, menurut saya itu akan menarik perhatian juga untuk semua orang. Cuman lagi-lagi orang itu apakah akan suka atau enggak gitu dengan cara ini. Karena tadi yang saya sebutin, cara keuntungan kita tuh sebenarnya konfirmasi ya, iya. Contoh beritanya valid atau enggak gitu tuh. Kan biasanya kabar angin cuman dibikin postingan aja tanpa validasi. Nah itu sih strateginya. Strateginya ya gimana caranya kalau dari Sigma sendiri berarti nge-show value-value yang ada di Sigma ya. Ya harus akurat. Harus akurat ya. Karena kalau untuk cepet-cepetan ya, kemungkinan kita kalah. Karena itu bakal direvisi dulu tulisannya, udah direvisi, abis itu dikemas lagi, didesain segala macam, baru diupload, dan itu tahapnya agak lama kan. Ya kan memang
seperti namanya sendiri kan pers ya. Jadi memang ada beberapa tahap yang harus dilalui ya Iya. untuk berita itu naik ya ke atas. Jadi nggak bisa sembarangan kayak ada personal ataupun ngupload ya. Iya. Jadi memang ada tahapannya ya. Mungkin apa sih ini harapan untuk Sigma ke depannya? Saya berharap teman-teman di Sigma ya, Hmm. entah itu tahun-tahun selanjutnya tetap kritis terhadap apapun itu. Jadi sebagai Persma jangan hanya mengabarkan tapi punya ideologisnya itu sendiri. Berharap sih semakin progresif lah intinya, Intinya harus Progresif. semakin progresif ya. dan juga punya ideologi sendiri. Karena jarang tuh sebenarnya orang ya mikir mungkin masuk Sigma juga ya karena kayaknya bagus deh jadi pembawa berita acara gitu tuh. Iya. Nah tapi dia tuh belum tentu punya ideologi sendiri terhadap Persma itu sendiri. Hmm. Karena kan kalau melihat dulu kan Persma itu sebenarnya banyak sekali aktivis itu yang nulis di majalah Persma. Karena itu juga lahan untuk menulis kan. Waktu zaman Orba kan media yang biasa konvensional itu banyaknya di Bredel. Beredel ya. Jadi Persma itu sebagai alternatif sebenarnya. Hmm. Itu. Dan mungkin kalau di masa lalu kan masih media cetak ya. Ya masih media Dan cetak. sekarang juga harus berkembang juga dari transisi dari media cetak ke media online ya. Media online. Ya mungkin harapannya itu aja nih. Harapannya itu aja sih. Oke, jadi mungkin kalau dilihat dari harapan pimpinan umum tersendiri mungkin memang sangat dalam nih harapannya. Dan semoga harapan itu cepat-cepat tercapai ya Num ya. Ya semoga aja. Dan mungkin terakhir dari pertanyaan dari saya yakni kayak apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa baru yang ingin bergabung ke LPM Sigma? Tunggu di semester 2 kalau kalian maba, dan juga kalau tertarik silahkan datang aja ke sekretariat kita di kampus 1 lantai 2 di belah kiri paling pojok sebelah GSBK. Pokoknya kalau kalian pengen tahu informasi tentang Sigma itu apa aja, silahkan main aja. Itu sih. Di sekretariat Ke Sigma sekret ya, aja. kampus 1 UIN SMH Banten. Iya. Ya mungkin tadi agak sedikit ini, mungkin ada yang juga penasaran ya. Jadi sedikit mention semester 2. Berarti calon anggota Sigma ini direkrutnya dari semester 2 saja apa gimana? Iya, kebetulan kita itu bukan di semester ganjil, tapi di semester genap. Iya. Semester 2 dan 4 itu bisa masuk ke Semester 2 dan Sigma. 4 bisa masuk. Bisa Ya, masuk iya. ke LPM Sigma. Jadi bisa tuh teman-teman yang bener-bener berniat gabung untuk di lembaga pers, boleh nih gabung di LPM Sigma. Dan juga bisa kepoin di Instagramnya. Apa nih Instagramnya? Instagram LPM Sigma, LPM Sigma ya. YouTube juga LPM Sigma, Instagram LPM Sigma, YouTube LPM Sigma, dan webnya website lpmsigma.com. lpmsigma.com. Jadi lengkap ya Sigma ini Ya, ya. kita ada TikTok, ada Twitter. Ada TikTok, ada Twitter. Boleh Ya. tuh. TikToknya apa nih namanya? TikTok official LPM Sigma. Official LPM Sigma. Untuk di X. Di X ya. Iya, Sekarang X nah. sekarang ya. Sama LPM Sigma. LPM Sigma. Jadi bener-bener lengkap ya. Iya, Facebook juga kalau Facebook mau ada juga. ada Boleh Facebook. tuh. Apa tuh Facebook? Facebook malah dari dulu itu Facebook. Oh, emang dari awal kan emang dari merasa mas transisi sosmed ini kan dari Facebook, Facebook dulu ya. LPM Sigma UIN Banten. LPM Sigma UIN Banten. Iya. Jadi itu lengkap banget ya dari sosmed LPM Sigma sendiri. Teman-teman juga bisa kepoin, dan memang kalau misalkan keponya sangat besar sekali, boleh main ke sekretariat LPM Sigma di kampus 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terletak di Ciceri. Ya. Nah, ya mungkin cukup sampai di sini aja Num. Terima kasih telah hadir di sini ya membersamai saya sebagai host ya. Ya, terima kasih banyak juga. Alhamdulillah mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian, saya selaku host meminta maaf. Saya Muhammad Ramadhani Duansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.